Suara tepak-tepok raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tertidur. Tidak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tidak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi antara warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Pihak kelurahan mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel tidak boleh di atas 70 desibel. Dari Jakarta, Kiva Lupi, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan lapangan padel yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan tidak mendapatkan persetujuan warga akan ditindak tegas. Pemprov Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap lapangan padel yang melanggar aturan. Secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Prihati Pujo Waskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. Pramudia Iriawan Buntoro sebagai Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prihati Pujo Waskito yang akan menjabat hingga tahun 2031 mendatang, menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Usai pelantikan, Prihati bersama jajarannya memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan berjanji akan bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS. Saya merasa menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini juta ya, 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan fondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik, dan kami siap Pak melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Terima kasih. Pasca dinonaktifkan BPJS penerima bantuan iuran, banyak masyarakat yang tidak bisa berobat. Dan hal ini juga dirasakan warga Pelalawan Riau yang memiliki perekonomian bawah. Puluhan ribu warga Pelalawan yang tidak mampu kesulitan berobat ke rumah sakit. Hal ini dimulai sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa BPJS PBI atau pemegang Kartu Indonesia Sehat dinonaktifkan per tanggal 1 Februari 2026.
Dede Tohid Solihin, warga Gang Cempeda, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Riau, menjadi salah satu warga yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pemerintahan ini. Dede terkejut usai anak bungsunya berobat justru ditagih biaya sebesar Rp90.000. Dede yang merupakan penjual sayur keliling ini kebingungan hingga akhirnya mencari pinjaman ke tetangga. Namun menurut Kepala Dinas Sosial setempat, pemuktahiran data sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi mereka-mereka yang dinonaktifkan, kita meminta surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh aparat desa. Kemudian seperti saya katakan tadi, KK-nya, KTP-nya, kontak personnya, dan surat menyatakan bahwa masyarakat tersebut membutuhkan perawatan kesehatan, baik itu surat keterangan dari puskesmas atau pelayanan kesehatan pertama, baik itu surat rujukan yang sudah sebelumnya sudah berobat dan ada rujukannya, kemudian surat kontrol yang mungkin dia sudah beberapa kali dan dia sangat membutuhkan perawatan tadi, makanya dia memegang surat kontrol dan ini akan kita dahulukan. Warga Pelalawan yang memiliki kartu BPJS PBI jumlahnya mencapai 171.030 orang. Sedangkan kartu yang dinonaktifkan sebanyak 27.943 orang. Sisanya 150.000 lebih masih aktif. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didi Putra Kuncoro, SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, 1, bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. 2, bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. 3, bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. 4, bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Propam Polri untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri, Div Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak